Sebenarnya kalau dunia sales itu saya mulai dari SMP. Oh ya? SMP. Ya, jadi lepas seragam, ambil dagangan temen. Kemudian saya jual itu ke pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga sekarang istilahnya ya. Kemudian ke sopir-sopir, itu jualan dulu jeans. Saat kita melakukan lebih dari yang lain, ya mungkin nggak akan langsung besok kita nikmatin hasil. Iya. Bisa di tempat itu, atau bisa di tempat lain. Gitu kan. Manennya nanti bisa kapan aja gitu sih. Tetapi ada sebuah DNA, ada sebuah karakter yang harus kamu tanamkan. Gak ada yang instan. Ya. Ya, kamu jangan mudah cepat kecewa. Ya. Karena kecewa udah jadi bagian perjalanan karir kita. Umur 30 sampai mungkin umur 35, cukup batasi 5 tahun. Kamu harus kerja dengan siapa? Oke. Kerja Itu dengan siapa? Dengan siapa? Siapa yang Oke. menjadi atasanmu? Siapa yang menjadi partner ataupun mitra kerja? Kenapa? Membentuk yang namanya kultur. Ya. Oke. Oke, Mas TW. Siap. Ini Thank you. kita datang tamu Wah, baru lagi. ini Siapa ini? tamunya luar biasa. Wah. Super senior. Ini cukup template bahasa kita Wah, ya. Tamu betul. luar biasa ini. Oh iya. Mesti nyari nih. tapi memang beliau ini luar biasa. Ya, oke. Saat ini beliau di salah satu company, nanti mungkin beliau cerita. CEO ya Pak ya. CEO di salah satu brand, nanti mungkin beliau cerita. Dan yang menariknya adalah sebenarnya kenapa kita undang ke sini itu ya tadi dari dari lawan ya, karena kita dulu berkompetisi sebenarnya gitu, tapi kan kita kompetisi kerjaan aja ya. Nah begitu, terus kita ketemu di salah satu event ya Pak ya, di salah satu event 2 tahun lalu kurang lebih. Sama-sama mantan ternyata, baru ngeh juga tuh, oh gitu ternyata udah nggak ada gitu lawan mantan sekarang jadi kawan. Nah, enak kan ya, gitu. Main aja jadi judul. Iya mantep. So Pak Andri Kusnadi, Selamat welcome Pak. datang. Kalau saya salam kenal dulu nih Pak. Ya, Salam kenal juga. sama. Saya juga kenalnya belum lama-lama banget kok. Iya. Kita chat-chatan aja seringnya. Thank you ya Pak udah nyempetin waktu di weekend gitu kan. Sama-sama. Gitu sih. Mungkin Mas TV. Iya, mungkin saya pengantar aja, yang ngobrolnya nanti banyak Mas Dwila. Ini podcast yang memang kita lagi rintis, salah satu tujuannya ya untuk teman-teman sales marketing, supaya bisa ada learning gitu kan ya, bisa ada insight, terutama untuk karir, untuk dunia sales marketing sekarang. Dan kalau Pak Andri kan kita sama-sama tahu lah, kita juga Mas Dwi pasti udah nyari info gitu kan ya. Karirnya udah sangat-sangat matang lah, jauh di atas kita gitu. Nah mungkin kalau boleh diceritakan gitu ya Pak, berawal dari mana, kemudian di beberapa bisnis dan industri mungkin ya, terutama industri kan sangat lompat-lompat nih. Walaupun tadi mungkin kita notice ya sempat ngobrol kayaknya expertnya sangat di bakery ya. Nah itu mungkin nanti juga bisa diceritain lebih dalam tuh kenapa sampai ya sekarang di posisi sekarang akan seperti apa. Karena buat kita juga belajar. Siapa tahu kita juga nanti bisa jadi C-level kan gitu. Amin, pokoknya amin. Tok wis pokoknya. Silakan Pak Andri. Oke, makasih Mas Dwi, Mas Dewi. Ya. Sebenarnya kalau dunia sales itu saya mulai dari SMP. Oh ya? SMP. Ya, jadi lepas seragam, ambil dagangan temen. Kemudian saya jual itu ke pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga sekarang istilahnya ya. Kemudian ke sopir-sopir, itu jualan dulu jeans dari Ciamplas. Sorry, Bapak asli mana Pak? Jakarta. Oh asli Jakarta, tapi ngambil ke Ciamplas. Kebetulan ada tempat kulakannya. Bukan titip itu Pak, apa dulu travel? 4848? Enggak. Langsung. Ngeri. Jadi ada tempat kulakan. Jadi dari situ pun saya mengerti yang namanya merchandising. Jadi kita belanja itu bukan yang kita suka, tapi yang konsumen suka. Yang dicari sama konsumen. Kemudian appealing ataupun kedekatan dengan langganan, bagaimana kita membangun suatu hubungan yang baik. Kemudian di sela-sela berjualan fashion, SMP itu juga saya menyewakan video kaset VHS. Zaman segitu ya. VHS. Yang segini dia Pak ya. Betul. Yang masih Saya masih tebel banget. Iya, saya masih ini
Ya, menututi lah itu. Jadi lihat di rental 1.500, Heeh. saya bisa sewain 750. Lah, Telat Gimana nggak tuh, apa-apa, nggak bayar. Gimana tuh bisa separuh harga gitu? Itu yang sekarang terjadi. Oke. Di mana market leader dikoreksi oleh penantang baru. Jadi dari zaman itu Bapak udah ngediserap market ya? Pelajarannya. Jadi apa yang terjadi beberapa puluh tahun yang lalu saat ini terjadi seperti itu. Ya. Yang penting adalah kita mencari polanya, Oke. mencari kebutuhannya. Dari situ kemudian saya mulai masuk ya ke dunia korporasi, dimulai dari tenaga admin biasa, kemudian saya merasa harus menguatkan pondasi itu di learning industry. Oke. Saya harus ngerti dulu nih basicnya ini industri, karena biar gimana pun kedepannya itu semuanya itu barang itu dari industri kebanyakan. Ya. Kecuali saya masuk ke service industri, Ya. ya dunia jasa. Ya. Kebetulan apa yang jadi kunci saya kok seorang Andre muda bisa mengerti itu. Dulu kalau berteman dengan teman sebaya itu cuman buat hahaha hehe. Saya lebih suka itu bergaul dengan orang yang umur biologisnya itu Lebih tua. dari saya. Oke. Ya. Berarti kita udah bener nih. Iya, kita juga ada. Enggak, beliau bukan lebih tua, lebih duluan aja. Lebih duluan. Berarti kita udah bener nih. Soalnya takutnya dibilang nggak mau dibilang lebih tua atau. Sorry Pak. Jadi dari sana saya mengerti bahwa saya harus menguatkan pondasi saya itu dari industri dulu. Makanya saya lebih banyak dulu berkecimpung di dunia pabrik. Oh, di manufacturing ya. Iya. Apapun pekerjaan yang saya kerjakan, bagi saya itu bukan pekerjaan yang sulit ataupun mudah ataupun yang saya atau tidak sukai ya, yang saya sukai atau yang tidak saya sukai, tapi semua ini akan saya pakai nanti. Mungkin saat ini belum butuh ya, tapi suatu saat minimal kalau istilahnya sekarang tuh algoritmanya, saya sudah harus mengerti. Jadi ketika saya diminta untuk mengerti sesuatu, saya tuh udah lebih ngerti duluan. Oke. Nah dari situ perjalanan mulai masuk menguatkan diri di dunia industri, belajar bekerja di pabrik, sampai saya menjadi kayak operator forklift segala macam. Iya Pak. Ya itu saya harus bisa lakukan. Oke. Untungnya saya punya operator forkliftnya sering masuk, jadi jarang bawa forklift juga. Tapi bagaimana mengoperasikan forklift? Ya saya harus bisa. Harus bisa. Minimal. Iya. Jadi setelah lulus dari kuliah, karena kuliah sambil bekerja, baru saya masuk ke dunia sales. Belajar itu dari bawah juga. Dari sendirian, kemudian sampai saya mimpin pasukan tempur yang jumlahnya itu bahkan puluhan. Jadi itu sekelumit perjalanan. Nah, ada hal yang menarik ya. Mungkin orang bilang gini, kenapa kok larinya hanya di dunia bakery? Iya. Sebenarnya saya ingin menikmati banyak pengalaman Betul. ataupun bidang. Ya. Kadang kita yang berani atau tidak menciptakan peluang itu, atau kadang peluang itu yang sering menghampiri kita. Oke. Lu mau nggak? Bahasanya begitu. Betul. Daripada saya pengen A dapatnya B, kebanyakan tuh dapatnya A bukan B seperti kita mau. Iya. Di situ kita tetap harus bisa dan harus bisa menyambut semua tantangan itu. Artinya gini, bukan kita yang bisa, tapi kadang orang yang melihat apa yang menjadi kebisaan kita. Seringkali begitu. Betul. Kita kan bilang nih, oh saya punya talenta loh seperti ini. Kadang orang lain juga melihatnya dari sisi yang berbeda. Seringkali ya. Jadi makanya kenapa kok jadi kayak seolah-olah kok di bakery. Sebenarnya saya sendiri pengen check out dari dunia bakery. Karena istilahnya tuh udah terlalu katam ya kalau orang bilang ya. Ingin sesuatu yang baru karena saya tuh bisa belajar. Kalau ini kan saya juga harus kayak lebih sedikit mengerti lah. Bukan ngerti banget, bukan senior banget. Jadi mungkin latar belakang saya di sana, mulai dari pabrik, masuk ke dunia sales, mendalami dunia sales, marketing, distribusi, supply chain, sampai ke marketing ya ujungnya ya, sampai terakhir ini ya coba melayani banyak
perusahaan-perusahaan mulai dari UMKM yang paling rendah yang jual roti 1.000 Ya. ya Oke. sampai butik bakery Ya, ya. yang brandnya itu sudah dikenal di Indonesia. Oke. Apakah mantannya Pak TW? Mantannya Pak Andri juga. Kompetitornya Pak TW juga gitu. Menarik nih Mas. Total berapa tahun Pak di bakery jadinya Pak? Susah ngitung 10? ya. 10 lah, lebih lah ya. Menjelang lah. Oh menjelang 10 ya. Tapi kalau dihitung jadi gini, ini mungkin buat teman-teman Gen Z. Iya, gens. Jadi kadang orang tuh berpikir apakah dari lamanya kita bekerja, dari durasi, atau dari kecepatan kita menyerap sesuatu atau mengerjakan sesuatu. Ya. Jadi yang saya bisa pesankan sebenarnya ya buat teman-teman yang ada di level Gen Z, karena kan dulu kan saya pernah jadi Gen Z. Iya. Kalau Gen Kita Z kan semua pernah jadi pada saya, masanya kan? ya betul. Nah, Nah, jadi kalau misalkan kita punya waktu 10 jam atau 12 jam atau misalkan 14 jam ya untuk bekerja, cobalah lakukan itu 2,5 kali ataupun 3 kali lebih banyak dari orang yang biasa mengerjakan sesuatu. ya. Kita bilang Indonesia punya peraturan 8 jam kerja. Betul. Ya. 8 jam kerja kalau cuma sekedar mengerjain, kalau istilahnya itu kutrak-kutruk, itu nggak Rutinitas. dapat apa-apa. Rutinitas. Rutinitas betul. itu memang nggak dapat. Iya. Jadi kita itu kerja harus cepat. Iya. Kuncinya di situ, cepat. Produktif. Cepat. Ya, cepat dan tepat. Ya. Ya, itu yang harusnya itu dimiliki oleh semua orang. Ya. Karena dari situlah dengan waktu yang sama, kita sama-sama semua dikasih waktu tuh Ya. oleh Tuhan tuh 24 jam. Betul. Nggak Betul. lebih nggak kurang. Iya. Tapi cara memaksimalkan waktu itu tuh kayak Beda-beda. apa? Ya. Ya. Dari kita punya berpikir, keluar kata-kata, kita menulis, kita ngetik, kita berinteraksi dengan orang, pakailah sesuatunya itu tuh dengan produktif supaya bisa dapat maksimal. Iya. Jadi kalau orang bilang berapa lama pengalaman kerja? Oh, saya kerja 2 tahun. Tapi kalau orang dengar kita kerja satu harinya itu spend 12 sampai 14 jam, ya berarti kan kita ke 30% lebih lama ya. Lebih lama, Iya, betul. iya. Tapi juga harus dapat sesuatu yang lebih banyak. Lebih baik. Iya. Tapi menariknya gini Mas, ya mungkin buat audiens kita kan gak Iya. cuman yang seusia kita yang buat Gen Z tadi ya. Iya. Aku catat beberapa hal tadi, mungkin ada yang kelewat. Satu, Pak Andri ini DNA-nya udah sales dari kecil. Iya, SMP lah. SMP udah jualan. Kita Itu yang tahu pertama. sales baru pas udah lulus Tapi kuliah. memang manusia itu kan dilahirkan sebagai sales kan. At least mau interview aja, itu kan jualan sebenarnya. Jualan diri Jual sendiri. diri. Makanya kadang ya nggak mau aja di sales dong. Kamu masuk kerja aja udah sales gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua aku ngelihat sebenarnya kalau sekarang Gen Z itu kan maunya kalau bisa karirnya cepet, langsung posisi manajer, director gitu. Kalau Bapak kan kayaknya Merintis. bukan merintis, maksudnya sabar, kan? Kayak istilahnya nanam dulu ya Pak ya. Tanam aja dulu sebanyak-banyak. Yang aku tangkap ya, nanti manennya, nanti algoritmanya, kapan waktunya ada, itu udah pasti nggak akan kemana-mana. Jadi Momentumnya. saat beliau udah ada di posisi itu kayaknya Momentumnya akan datang. fondasinya Iya. udah kuat gitu kan. Kebanyakan sekarang kan kadang dipaksa sehingga jadinya manajernya karbitan karena fondasinya nggak kuat. Tiba-tiba ada timnya kayak apa, belum pernah ketemu dan keok tuh. Ada beberapa lah kejadian. Iya. Di beberapa aku waktu coaching gitu sering ketemu. Iya, tuh. iya, betul, Kayak betul. gitu. Makanya yang aku tangkap sebenarnya jangan buru-buru belajar gitu ya Pak ya, memahami semua, nanti ya algoritma akan dipakai kapan gitu. Betul. Sama ngomongin productivity, sama-sama punya waktu jam kerja yang 24 sama, tapi apakah dirimu lebih produktif daripada yang lain? Dan itu aku rasain sih. Iya. Saat kita melakukan lebih dari yang lain, ya mungkin nggak akan langsung besok kita nikmatin hasil. Iya. Bisa di tempat itu atau bisa di tempat lain. Tempat nanti, lain. gitu kan. Manennya nanti bisa kapan aja gitu sih. Aku nangkepnya gitu. Iya. Dan ini mungkin buat teman-teman Gen Z kayak ini ngomong apa sih? Tapi ini real gitu loh. Betul. Real gitu sih. Ya pelakunya ada gitu. Pelakunya ada. Ada beliau. Pelakunya ada dan sekarang posisinya si level loh. Iya. Yang kita inginkan bareng-bareng gitu. Iya, semua orang pengen gitu. Dia walaupun sekarang banyak si levelan lah ya. Iya. Dan satu yang menarik sebenarnya Pak, aku value ini dari Pak Andri. Koreksi kalau saya salah. Kadang niatnya manusia untuk check out itu ada, tapi kan kadang Tuhan. hasilnya itu nggak pernah sesuai dengan prediksi kita gitu ya. Dan enjoy aja. Betul. Saat kita nggak mendapatkan apa yang dipinginkan, tapi mungkin Tuhan ngasih yang lain gitu yang Betul. hasilnya sekarang di CEO gitu misalnya. Betul. Menarik sih Pak. Jadi saya melihatnya gini, kan kalau terakhir kita tahu ya
setiap masa ada orangnya. Iya. Setiap Orang ada ada masanya. Iya, betul. Mungkin situasi saya 35 tahun yang lalu mungkin berbeda ya dengan situasi sekarang. Kita sekarang penawaran broadcast itu benar-benar cepat sekali. Iya. Zaman dahulu kala, saya pakai istilah begitu ya, 35 tahun yang lalu, saya itu menjadi salesman door to door. Gak bisa ketemu langsung bahkan sama orang kantornya. Orang yang paling cepat kita temui di sebuah kantor itu adalah satpam. Ya, Betul. Di mana kita harus membuat yang namanya surat penawaran. ya. Saya ngalamin juga, Pak. Saya ngalamin itu, Pak. Kita sampaikan maksud dan tujuan kita ya supaya kita bisa masuk ke dalam di kantor, diterima oleh orang kantor. Ya. Bahkan kita nggak cari siapa purchasingnya. Ya. Kalau sekarang gampang. Iya. Di grup kita nih, Betul. siapa ya PIC-nya PT XYZ? Wah, Tinggal gitu ya. Pak. Siapa Tinggal ya nanya bagian doang. pembeliannya PT ABC? Gampang banget. Gampang. Dulu Susah. siapa jadi teman kita? Yellow Page. Mungkin teman-teman Genset nggak tahu tuh Yellow Pasti Page. ngalamin. Gini Itu nih. buku kuning. Yang tebelnya segini. Iya. Ngurutinnya gini nih. Betul. Satu-satu. Kita telepon. Iya. Nggak ada seperti sekarang. Mungkin disitulah yang namanya satu momentum yang dibangun sehingga orang-orang, saya kan terbilangnya kan generasi Y. Iya. Bukan X. X itu di bawah saya mungkin Pak Baby TW, boomers. Pak Dwi. Baby boomers di atas saya. Iya. Ya. Di antara baby boomers dan saya. Ya, betul. Jadi situasi memang berbeda. Jadi apa yang saya lihat sebagai pembekalan nih buat anak saya yang juga kebetulan Gen Z, ya, saya bilang mungkin kesusahan yang papa alami dulu itu tidak perlu kamu alami sekarang. Betul. Tetapi ada sebuah DNA, ada sebuah karakter yang harus kamu tanamkan. Gak ada yang instan. Ya. Ya, kamu jangan mudah cepat kecewa. Ya. Karena kecewa udah jadi bagian perjalanan karir kita. Dari mulai buat lamaran tulis tangan, ada mesin tik, kita bisa fotokopi, itu 100 surat lamaran melayang ke PO Box. Terdampar di kantor pos. Iya. Sampai kita ditelepon ke rumah, bukan ke WA. Iya, betul. Kita harus datang. Beda kayak sekarang. Sekarang Interview anak aja. saya ya, Iya. cari pekerjaannya tuh pakai aplikasi. Iya. Sudah di profile. Minimal sekarang memanfaatkan yang namanya LinkedIn. Iya. Betul. Yang penting ya kita nggak usah kayak suruh mengembalikan kayak anak saya atau teman-teman yang ada di Gen Z itu seperti 35 tahun yang lalu. Nggak betul. perlu buat apa. Iya. Ya kan, lagian juga itu udah tinggal cerita. Ya, manfaatnya sekarang buat Gen Z adalah sekarang semuanya udah serba Mudah. instan, Betul. mudah. Ya, tapi jangan membuat kamu jadi kayak cepat frustrasi juga kalau nggak dapetin apa yang kamu mau. Karena zaman papa dulu nih saya bicara sama anak saya ya, itu nggak semudah sekarang ya 100 kali lebih mudah. Iya. Jadi kalau bicara kecepatan cahaya ini udah bicaranya udah kecepatan cahaya gitu. Tapi satu benang merahnya adalah probing, artinya memprospek banyak hal, Iya, betul. mengerjakan dengan sistematis, dengan cepat, ya. Kemudian mendengar secara aktif, ya kan. Ambil apa yang kamu rasa ini Betul. penting, ya. Kamu kerjain, kamu latih diri kamu harus lebih baik dari versi diri sendiri. Mungkin kalau dulu kita ngelihat atasan kita, gue pengen jadi supervisor, pengen jadi asmen, pengen jadi manajer. Saya juga dulu ya sebutlah umur 27 ya, saya sudah jadi NSM. Kenapa bisa jadi NSM? Karena dulu untuk menjadi manajer syaratnya itu kamu harus bisa jualan lebih banyak aja. Iya. Kalau kamu bisa Iya, jual lebih iya. banyak ya kamu bakal cepet didaulat Iya, betul. untuk megang kunci Iya. posisi. Menarik sih memang. Tapi kan gini Pak, ya benar sih sebenarnya kalau dilihatin kita nggak akan pernah bisa menarik cerita lama kita untuk dibawa ke sekarang. Iya, untuk Dengan- dipakai sama dengan generasi sekarang. Betul, dengan segala instan dan macam-macam. Instan mie aja yang instan Masih masih di- butuh proses gitu. iya. Makanya hal itu jadi sebuah sebuah hal yang tetap harus dipegangin sama Betul. teman-teman. Kalau boleh tarik satu hal gitu ya Pak ya. Kalau kan Bapak udah ada di posisi C-level gitu kan. Nah, kalau teman-teman Gen Z itu kan harus sadar kan, posisi di perusahaan itu selalu piramid. Piramid. Yang di Makin atas atas pasti makin akan kecil. makin kecil gitu kan. Nah,
apa sih Pak sebenarnya kalau di detik ini gitu kan yang harus nilai atau apapun itu yang harus dipunyain sama nggak hanya genset gitu. Iya. Nah kita juga Kita belum di juga. posisi itu apa sih Pak sebenarnya yang benar-benar kita harus kerjain gitu. Saya coba bahasnya ini dari sisi yang holistik ya. Iya. Kalau kita bilang tuh 360 derajat Iya. ya. Pertama begini, ketika kita lulus ya umur 20 atau 21 ya, kita coba kasih batasan deh. Maksimum itu jangan lewat dari umur 30 tahun untuk periode babak belur. Oh, oke. Jadi sebelum 30 Learning tahun curve-nya. hajar aja udah Pak ya. Iya. Mau Apa apa aja aja. lah, hajar aja dulu babak belur lah di situ ya, dihajar lah. Jangan pilih-pilih pekerjaan, Oke. tetapi arahnya itu atau kanalnya itu udah seperti yang kita inginkan. Oke. Kita mau Inline. jadi apa? Udah mulai trajektorinya udah Iya, bisa kelihatan. Betul. Jangan kamu bilangnya begini, oh ya saya coba dulu deh. Boleh coba, tapi harus ada arah. Harus ada tujuan. Gak cuma sekedar coba. Coba-coba. Karena itu akan buang waktu kamu juga. Tidak ada sesuatu yang bisa kamu tancapkan sebagai intangible asset yang suatu saat juga akan kamu pakai. Ya. Jadi kalau misalkan memang dari awal pengen ada di industri sales, marketing, finance, atau misalkan teknokrat, apapun ya pilihan teman-teman Gen Z nih. Kan kalau kebetulan kan kita kan habitatnya kan sales nih. Iya. Consumer misalkan. Betul. Ya sudah, kalau kamu memang punya ketertarikan di produk, cobalah. Kamu sedikit demi sedikit apapun itu yang selalu relate. Ya, tidak terlalu relate pun juga nggak apa-apa, Ya. tetapi benang merahnya jangan lari Dari tujuannya tadi. dari tujuannya itu. Sampai umur 30 bersiaplah untuk berani mengerjakan apapun, jangan pilih-pilih. Pada waktunya mungkin menjelang 25 atau 26 mungkin pikiran kita juga sudah mulai berubah nih. Iya. Iya. Kok lebih baik ini ya? Iya. Oh, ini kok kurang. Kita udah mulai menemukan nih. Udah banyak pertimbangan, udah banyak perbandingan. Betul. Oke. Nah, nanti udah mulai mendekati 30, cobalah dipertajam. Ya. Nah, setelah itu umur 30 sampai mungkin umur 35, cukup batasi 5 tahun. Kamu harus kerja dengan siapa? Oke. Kerja Itu dengan siapa? Dengan siapa? Siapa yang Oke. menjadi atasanmu? Siapa yang menjadi partner ataupun mitra kerja? Kenapa? Membentuk yang namanya kultur, membentuk yang namanya kebiasaan, membentuk yang namanya value. Kalau kamu dapat atasan yang baik, kamu akan dibimbing, kamu akan dibina. Tapi juga sebaliknya, kalau kamu dapat atasan yang tidak baik, kamu pun juga mendapat suatu pelajaran. Ya. Ya. Selalu akan dapat ya. Selalu akan dapat ya. Kamu nggak bisa pilih atasan, tapi kalau atasan bisa pilih siapa kita. Ya. Jadi itu nggak apa-apa ya. Itu buat nanti bekal kamu suatu saat kamu menjadi pemimpin. Mau lebih baik dari pimpinan kamu sebelumnya, Tuh. yang memang sudah baik, atau menjadi lebih baik dari pimpinanmu yang kamu anggap tidak baik. Ya. Ya, kamu kunci itu dulu. Ya, kamu perhatikan bagaimana caranya dia men-treat, memperlakukan anak buah, customer, atasannya lagi. Kan ada atasan, ada atasannya lagi kan. Betul. Ujungnya owner lah kita bilang gitu ya. Nah, di situ kamu harus bisa meyakinkan diri sendiri, bukan orang lain, bahwa kamu sangatlah dibutuhkan. Dari keahlian kamu, dari cara kerja kamu, dari buah pikiran kamu, ya. Itu harus udah ada DNA-nya. Oh, Mas Tewe karakternya orang yang sangat kuat di planning misalkan. Kemudian dia sangat kuat di monitoring. Artinya itu menjadi satu trademark seorang Mas Tewe. Ya. Mas Dwi seorang yang sangat kreatif. Ya, dia punya agility, kelincahan yang luar biasa. Dia bisa berimprovisasi sehingga orang akan melihat, oh Mas Tewe tuh jagonya di sini ya. Karena kalau kita berinteraksi ya di dunia kerja ya itu akan kebaca semua. Kelihatan ya. Ya, Betul. kelihatan kok. Betul. Yang penting kita jangan melakukan apa ya kalau orang bilang tuh hal-hal yang tidak baik aja lah. Betul. Selama kamu nggak bisa kerja, ya istilahnya ya. Tapi nggak Nggak bikin aneh-aneh lah. nggak bikin aneh-aneh. Iya. Ya. Masih bisa lah keterima lah. Cuma levelnya agak lama. Iya, betul. Ada kalau aneh-aneh juga kan dunia kita kecil banget ya. Nah, setelah umur 35 ke atas menjelang 40, kamu udah harus bisa menciptakan sesuatu yang valuable,
yang punya nilai, sehingga orang akan merecognize diri kamu itu, oh kamu bisa ya saya angkat untuk posisi tertentu. Nah baru umur 40 sampai mungkin menjelang 50 kamu udah harus memilih kamu kerja untuk siapa. Nah, siapanya di sini ini ada 2 cabang nih. Untuk dirimu sendiri, artinya kamu punya usaha sendiri, atau kamu bekerja untuk orang lain. Kalaupun kamu bekerja untuk orang lain, yakinkan diri kamu bahwa itu seperti milikmu sendiri. Itu hasilnya akan berbeda. Betul. Ketika kita hanya menukar waktu kita dengan gaji. Berat ini. Tapi aku coba aku sambil kayak ini loh Pak. Sambil Flashback. kayak flashback ngikutin perjalanan apa namanya? Barusan gue juga flashback kerjaku gitu Pak. Betul, Di umur betul. segitu apa sih sebenarnya? Iya. Satu Pak yang paling aku paling aku rasa ini sangat relate gitu. Saat kita punya bos yang toksik lah. Kalau anak-anak Gen Z sekarang kan Toxic. bosnya toksik gitu misalkan. Jadi bos toksik itu kadang ya memang menyakitkan di saat itu. Tapi kadang itu jadi contoh tadi tuh Pak. Ya kalau aku nanti jadi bos gitu misalnya. Nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh kayak gitu. Itu satu yang aku pelajarin Pak akhirnya. Jadi saat kita jadi pimpinan, kalau kita melakukan hal kayak gitu ternyata saya nggak nyaman. Sehingga saya kalau melakukan ini timku nggak nyaman. Itu yang aku pelajarin dan itu relate banget tadi. Dan yang kedua, kadang alhamdulillah juga ada bos toksik gitu Pak. Kayak jadi jembatan kita menuju ke sesuatu yang lebih baik tuh. Iya. Waktu itu kita ngobrol sama Mas Adit ya kalau Iya, nggak Mas salah. Adit. Jadi kejadian yang ada saat ini kadang memang sakit dihadapin, tapi kadang setelah sekian waktu, oh ini toh maksudnya gitu kan. Sama yang di atas umur 40 kan, Iya. untuk bisa Kerja. memutuskan apakah mau kerja sendiri atau mau ikut orang terus gitu ya Pak. Saya memilih di keduanya. Kalau dia main 2 kaki Pak soalnya. Sekarang main 2 kaki nih. Ya karena aku punya support system yang bisa Iya. ke situ gitu kan. Nah, itu kan pilihan gitu. Tapi menarik soal atasan tadi tuh. Ada juga kan omongan zaman dulu ya, atasan pertamamu yang akan membentukmu seperti apa ke depannya gitu. Benar nggak sih? Iya sih. Aku ngerasain iya. Cuman kan soal tadi pilihan bahwa si bos toksik itu akan kita hindari atau malah kita tiru, kan balik lagi ke Iyalah. masing-masing berarti kan ya. Oke. Gitu sih. Makanya Pak kalau ngeliatin perjalanan tadi kan timeline is timeline gitu kan. Kadang orang juga nggak butuh. Ada yang lebih cepat dari timeline itu, ada yang lebih lama gitu kan. Karena apa namanya kita nggak akan bisa meniru perjalanan hidup orang. Betul. Gitu kan. Tapi, Beda-beda. Tapi kan sekarang misalkan Bapak udah di posisi yang nggak tahu, aku kan secara profil nggak ini di umur 40 Bapak memutuskan untuk ikut orang lain sebenarnya atau kayak saya di 2 kaki gitu. Menarik. Jadi sebelum umur 30 sebenarnya saya dapat kesempatan untuk bisa mengelola uang orang. Oh, oke. Cuman sayang pada waktu itu kerusuhan. Oh, 98. 98. Jadi semua mimpi itu sirna dalam 2 hari. 2 hari malah. 12-13. Itu pernah saya alami seperti itu. Dimana saya menjadi partner dengan mantan-mantan pimpinan saya untuk membuka sebuah, kalau sekarang istilahnya startup ya. company. Betul. Ya. Nah, dari situ saya berpikir, apakah saya akan mencoba lagi atau saya ambil jalur korporasi, saya bekerja sajalah. Akhirnya saya putuskan untuk berkarir kembali, ya, tidak ingin ataupun belum waktunya lagi untuk menjadi businessman, karena resikonya cukup besar. Iya. Karena memang waktu 98 itu ya, kan bukan cuma saya kan, Iya. banyak perusahaan, banyak Betul. pelaku usaha yang pada waktu itu kan juga Kolaps ya. Kolaps, betul. Karena Indonesia kan belum siap ya, Iya. penggantian asuransi, karena kan ini kan riots, Betul. kerusuhan. Ya sudah, jadi setelah itu saya mencoba untuk kedua kalinya untuk berusaha sendiri. Cuman kalau bahasa gaulnya nih, ini uratnya ini nih bukan urat pengusaha, Urat pekerja. ya urat pekerja. Karena saya mendapati satu situasi begini, ada orang yang sangat berhasil di dalam usahanya, mungkin dia juga bukan seorang karyawan, mungkin bukan seorang mantan karyawan yang the best, enggak. Tapi juga ada orang yang enggak punya apa-apa,
tapi ketika dia bekerja dia mencapai posisi Posisi tertentu ya, dan dia sangat sukses di perusahaannya Ya. itu. Kembali lagi ini kalau saya bisa bilang hari ini ya, itu semuanya emang sudah apa ya, Jalan hidup. jalan hidup. ya. Jadi kita nggak bisa apa-apa juga di sana. Jadi semuanya itu hanya butuh satu keyakinan, mau menjadi pengusaha atau mau bekerja, lakukanlah yang terbaik saja. Dan siap-siap juga dengan segala konsekuensinya. Ya, selalu ada konsekuensinya untuk semua Selalu ada pilihan kan. konsekuensinya, Ya. betul. Jadi pengusaha konsekuensi positifnya berhasil dan kaya. Sebaliknya gagal, Syong. bangkrut, ya, utang. Iya. Jadi karo juga sama, kalau gagal mentok, Mentok. istilahnya. Tapi kalau misalkan berhasil ya kamu bisa mencapai posisi tertentu dengan bayaran yang baik. Iya. Ujungnya apa sih? Uang kan, Iya. Pasti. materi kan, Materi. benar nggak? Yang kita cari apa sih ujungnya, benar nggak? Tapi dari uang yang kita dapatkan itu kita bisa membayar ataupun membeli banyak hal, ya. Misalkan rumah yang baik buat keluarga kita, Ya. untuk membiayai kesehatan, untuk besok bekal kita di hari tua, ujungnya kan ke sana. Iya. Jadi mau kerja, mau usaha, ujungnya tetap uang. Nah, ketika jadi pengusaha juga jangan lupa, kalau nanti nih Gen Z nih ada yang umur 30 udah langsung jadi pengusaha, jangan cepet puas diri. Dapat uang, invest sana, invest sini, ujungnya kolaps. Ya. Sama jadi karyawan, mentang-mentang gaji gede, ya beli ini, beli ono, gaya hidupnya langsung tiba-tiba berubah, Iya. ya. Akhirnya nanti buat tuanya Nggak ada. nggak ada, Habis dicicilan. habis dicicilan. Seperti itu. Iya, tapi gini Pak, kan udah COO nih, kalau di istilahnya posisi di korporasi udah di mentok lah istilahnya, udah mentok ke atas ya, bukan mentok karirnya gitu kan. End game-nya bakal kayak apa sih Pak? Kalau Iya. udah, kita kan belum pernah ada di posisi ini gitu kan. Karena sampai di posisi kayak kita berdua kan udah di senior manager gitu kan. Setiap fase itu kan kita kayak ada sesuatu yang baru gitu kan. Mungkin saat di senior manager kita masih punya nih mimpi buat jadi di director level atau even di C level gitu. Nah, kalau buat yang udah ujung ini sebenarnya apa End sih, game-nya Pak? kemana? End game-nya kemana sih Pak sebenarnya? Tadi di beberapa menit ke belakang saya baru bicara sampai umur 40. 40 bener. Benar. Ya. Jadi sekarang saya lanjutin fase saya Yang ya, 50 50 plus. Ya, 50 plus. Jadi 50 plus ini kita sudah harus berada di fase kita ini kerja dengan siapa? Apakah dengan teman? Apakah dengan diri sendiri? Oke. Ya, ataukah dengan orang yang kita kenal ya mungkin teman istilahnya, atau ada sebuah investor, ada suatu kesempatan yang bisa memberikan kita kesempatan untuk kita ngelit sebuah bisnis unit sendiri, di mana kita diberikan peran di sana ya. Mungkin saya bisa bilang di fase saya ya, mungkin sehabis ini udah nggak ada lagi. Ya kan pemerintah sudah bilang umur pensiun sekarang kan 60 ya. 60. Iya. Ya, artinya masih ada beberapa tahun ke depan yang bisa kita manfaatkan kalau Mas Dwi sama Mas Tewa itu andai-andai hari ini tuh udah 50 plus. Iya. Jadi entah dipercaya untuk pegang sebuah Business unit. Business unit. targetnya seperti itu, di mana di situ kita akan memberikan segala keilmuan, pengalaman, kemudian keberhasilan yang bisa kita janjikan buat si investor ataupun orang yang mempercayai kita. Di situ kita udah masuk ke babak terakhir di dalam perjalanan karir kita. Setelah itu sebenarnya ya, apa yang jadi cita-cita saya dan saya sudah rencanakan sejak dulu itu adalah menjadi mentor. Seperti yang kayak Mas Dwi sama Mas Tewe lakukan. Wah, kita sih jauh dari mentor. Itu sudah di jalan yang benar. Ya. Cuman masalahnya kita kan lagi terus ngumpulin ya. Iya. Betul. Ya, kalau di Game Fire tuh kita lagi ngumpulin kredit. Ya. Supaya tenaga Gamers kita, juga. kebetulan ada anak main. Iya. Tapi ngumpulin game kredit asal jangan ini apa namanya? Beli ya diamondnya, jangan beli diamondnya. tapi aku masih penasaran nih Mas. Kenapa kok jadi mentornya nggak dimulai dari sekarang? Sebenarnya di beberapa kesempatan ya,
saya sudah mulai. Oh. Cuman mungkin teman ada yang bilang ke saya begini, baru beberapa waktu yang lalu. Dia bilang gini, Dre, lu kenapa sih nggak coba lakukan yang namanya personal branding? Saya dari dulu itu kalau di gereja atau di satu organisasi, saya selalu menjadi seksi dokumentasi. Nggak kelihatan ya Pak? Nggak pernah kelihatan. Jadi di belakang kamera. Selalu di belakang kamera. Tapi saya bisa motret semua momen itu dengan baik. Ya, betul. Itu kelebihannya Pak. Persoalannya adalah saya dianggap nggak pernah hadir. Memang wajah saya ini bukan bukan fotogenik. Ya. Jadi orang taunya itu ya sudahlah kerjaannya aja mungkin yang kelihatan gitu kan. Tapi untuk benar-benar kayak saya muncul kayak Instagram saya aja, aduh kayaknya nggak pernah update tuh. Sekalipun ngupdate tiba-tiba banyak yang komen Itu mungkin kekurangan saya karena mungkin nggak terlalu kepengen expose ya Mas Dewe ya. Mungkin itu kekurangan saya. Mungkin dari dulu nggak dididik untuk flexing. Jadi kayak udah deh, karena lu orang di belakang layar, udah belakang layar aja, ngapain lu naik ke panggung gitu kan. Karena saya berpikir begini ya, saya beberapa kali kan menerima award lah ya, penghargaan ya. Saya tuh nggak pernah merasa itu adalah hasil kerja saya sendiri. Jadi saya tuh bilang kalau saya dapat award atau dapat penghargaan ya, ini adalah hasil kerja kalian. Karena setelah saya turun dari panggung, saya bukan siapa-siapa lagi. Kalau misalkan saya habis melakukan suatu keberhasilan ya, saya rayakan dengan tim-tim saya, keberhasilan kecil, saya bilang begitu. Tapi kita kumpulin jadi keberhasilan besar. Sama halnya ketika kita sedang bermasalah atau dapat hal yang tidak menyenangkan, ya sudah, kita cari titik problemnya itu ada di mana. Barangkali itu yang saya bilang, kita di umur-umur kayak saya ya, itu udah harus waktunya berbagi. Iya betul. Ya, karena apalagi yang mau diincar dari posisi saya udah habis. Jadi kalau Mas Dwi masih penasaran, goalnya saya apa sih? Berbagi. Ya, mungkin habis ini ya, berbagi. saya akan lebih banyak berbagi untuk memberikan trigger ataupun memprovokasi pikiran teman-teman, terutama yang di Gen Z yang masih lagi cari jati diri, lagi cari pekerjaan, ya masih ketemu banyak masalah di kantor. Nggak apa-apa, nikmati. Karena suatu saat masalah itu yang akan bentuk kita menjadi hari ini. Betul. Ya, jadi buat teman-teman nih ya, ada Gen Z, ada korporasi yang mau undang Pak Andri ini sebenarnya bisa diundang, cuman selama ini nggak muncul gitu. Mudah-mudahan dari sini nanti muncul lah. Asalkan waktunya cocok, waktunya cocok. Waktunya cocok. Tapi kalau ditanya kita sebenarnya sekarang value-nya sama kayaknya. Sama, betul. Kadang ada sebuah ini sih Pak, bukan analogi ya, kalau bilang sebuah momentum gitu kan. Kita bisa duduk kayak gini bersama gitu kan. Kita punya frekuensi yang sama sih. Pingin berbagi aja. Dan salah satu podcast ini tujuannya adalah sharing sih. Kayak Bapak tadi dari awal itu, wah kalau kata anak-anak sekarang mah daging semua. Belum 10 menit aja tadi bilang ngomongin DNA sales dan macam-macam. Wah itu. Ini ada aja Pak orang yang di di YouTube kita pasang AI nanti summary-nya ada gitu. Iya. Makanya langsung ambil summary-nya. Makanya memang kadang value yang sama itu akan selalu nyambung sih Pak. Betul. Ngomong berbagi. Satu hal ya, saat ini tuh AI udah sangat maju ya. Bahkan orang kan ada kelas yang belajar bikin prompt. Prompter. Saya aja melatih DeepSeek saya dengan prompt-prompt yang bermutu. Minggu pertama saya pakai DeepSeek, kebetulan saya pakai DeepSeek. Pakainya DeepSeek ya? Ya, karena ada analyticalnya dan ada search-nya, jadi ada literasinya. Itu hasilnya kurang memuaskan karena saya kasih jempol terbalik. Oke. Tapi hari ini jago Pak ya. DeepSeek saya itu udah jago banget. Ya karena itu AI itu kan akhirnya kayak sparring partner kita kan. Makin sering dilatih dianya pinter, kitanya juga makin dan AI ini semakin tahu kita akhirnya. Betul. Semakin tahu. Dan ChatGPT udah ngikutin DeepSeek Pak. Sekarang bisa dipilih AI, agent, deep research sampai macam-macam tuh kan. Udah ngikutin tuh. Ada learning curve yang saya pelajari dengan adanya kecerdasan buatan ini. Validasi ada di kita. Ya. Artinya DeepSeek ataupun ChatGPT ataupun AI ya tidak punya wisdom. Ya, betul. Ya, tidak punya wisdom. Nah, wisdom yang ada itu ada di kita manusia. sebagai makhluk
paling mulia. Betul. Iya. AI pun buatan manusia. Iya. Nah, yang saya mau bagikan sebenarnya buat teman-teman Gen Z ataupun teman-teman kita semua dan termasuk saya sendiri ya, ada beberapa profesi yang sudah diramalkan Ya, 5 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang itu boleh dibilang tergantikan. tergantikan. Jadi hati-hati. Jadi yang tidak tergantikan itu adalah sales. Tadi Mas Dwi udah bilang, kita interview proses selling. Iya sih. Jual asuransi selling. Selling. Jual kosmetik selling. Semuanya kan selling kan. Bahkan petinggi perusahaan aja juga tidak jauh-jauh dari aktivitas yang namanya selling. Selling. Cuman sellingnya itu selling apa? Iya sih. Apakah physically, ataukah insight, ataukah sebuah sistem, ataukah sebuah mainframe, ya, yang kita jual nih. Jadi bukan cuma sekedar transaksional. Kalau transaksional sih, ya mungkin itu konvensional banget ya. Tapi kalau kita bilang ya, kayak saya kebetulan ya, ini kebetulan ya, saya pegang industri-industri mulai dari UMKM sampai korporasi besar lah, ya. Yang dijual apa sih sebenarnya? Bukan cuman produk, tapi juga ada yang namanya persona. Persona. Ya, kita punya kepribadian. Apakah kita cukup melayani? Apakah kita cukup berempati? Apakah kita menjadi problem solver? Apakah kita memberikan satu ide-ide baru? Ya, bukan jadi kayak salesman kebanyakan, Ya, setuju. transaksional. Tapi kita menjadi partner. Ya. Jadi disitulah ya, mungkin teman-teman Gen Z ya, mungkin udah harus mulai belajar ke arah sana. Harus berani salah. Iya. Cepet-cepet salah dulu deh. Iya. Abisin salahnya. Iya. Ya, karena kalau udah kayak Mas Tewe sama Mas Dwi salah Udah nggak satu, boleh salah. pasti hukumannya 9. Kalau mereka salah satu, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu, Pak. Kalau perlu salah 10 gitu kan. Iya. Itulah yang namanya periode babak belur. Tapi jangan sedih Iya. kalau lagi dimarahin, kalau mendapatkan ganjaran, supaya kita cepat-cepat benar. Jadi cepat salah supaya cepat benar. Iya. Ya, ini relate banget sih sebenarnya. Kalau aku kan sekarang banyak ketemu sama buyer, MD lah ya Pak, kalau di modern trade gitu kan. Ngomongin profesi sales apakah nanti bisa digantikan sama AI atau enggak, orang boleh berdebat lah. Tapi ngomongin tadi persona, trust gitu kan, itu gak akan kebentuk ini di paling AI. ngejelasinnya fitur kan Pak. Tapi secara personal gitu kan. Kadang orang beli produk itu salah satu alasannya karena aku beli karena kamu yang datang. Ada beberapa seperti itu. Dan saya ketemu Pak, kalau mungkin bukan kamu yang datang, aku nggak beli produknya. Dan itu sangat penting, ngomongin personalnya si salesman-nya sih. Betul. Karena trust ke orangnya gitu kan. Sampai-sampai Pak, ini pengalaman pribadi, sempat saya bahas juga di LinkedIn kemarin. Kalau kita udah bisa jadi dalam tanda kutip tadi Bapak bilang konsultan, any single decision yang mau dikerjain sama si siapa retail gitu ya, itu ngajak diskusi saya loh Pak, ngajak diskusi orang itu. Dan itu yang ngebedain kita dengan kam-kam yang lain lah gitu. Karena kalau kam cuman datang ngejar PO gitu misalkan, ngejar PO. ini juga bisa nih AI nanti. Targetmu 10 nih. PO-nya malah mungkin lebih presisi malah lebih itu presisi kan. Produk ini lebih presisi, tapi yang nggak bisa dilakukan ya itu sih. Gitu. Saya ingat waktu masih jadi salesman. Zaman dulu warung itu tuh terdiri dari 10 sampai 15 atau 17 bilah papan. Antara papan 1 sampai papan ke 15, jadi kayak model batangan-batangan gitu ya untuk tutup toko ya. Oh pintu itu ya. Ininya ya apa buat nutup dinomerin ya? Dinomerin. Iya, oke. Sekarang ada yang tahu. Tadi gue nebak-nebak apa ya? Ini rolling door. Sekarang rolling door. Iya. Sekarang rolling door. Iya. Kenapa dikasih nomor? Karena abis 1 tuh nggak bisa 3. Iya. Abis 3 tuh nggak bisa 7. Nggak bisa, nggak fit. Harus urut. Ya, harus urut. Nah, sekarang kan udah beda ya situasinya. Tapi ada satu poin yang sebenarnya terjadi dulu, terjadi juga sekarang. Kenapa saya harus membantu membukakan ya papan-papan itu tadi sebelum buka toko? Kemudian pas lagi sore udah mau tutup toko, kenapa saya juga ikut bantuin masukin barang, bantuin display barang mereka.
Sekarang tadi Mas Dwi omong ya, kenapa buyer kok ngobrolnya sama saya? Iya. Sama hanya dengan aktivitas saya nyusun papan. Iya sih. Artinya kita datang sebagai value, Iya. bukan sebagai beban bagi mereka. Betul. Datang Beban. kamu hanya ingin dapat uang saya, tetapi tidak ada yang kamu deliver buat saya. Iya sih. Artinya harus punya value. Iya. Jadi apa yang Mas Dwi lakukan itu Gen Z sekarang ya itu harus banyak baca literasi, Oke. harus banyak baca hal-hal ataupun ngikutin lah perkembangan di TikTok lah, di Betul. IG lah, baca dulu deh. Kan orang kan jadi pandai ya, jadi tahu sesuatu kan dari 3. Dari pengalaman diri sendiri, pengalaman orang lain dan dari membaca. Iya. Ya, kalau malas baca udah pasti buta. Iya, setuju. Gak ngerti apa-apa. Nah, artinya apa? Mas Dwi pasti bercerita ataupun masuk ke dalam alam pikirannya buyer. Ya. Apa sih yang buyer butuhkan? Ya. Saya dulu itu Pak sampai belajar sendiri Pak kategori manajemen. Iya. Yang dulu beberapa retailer itu masih merasa itu makhluk asing. Iya. Apa sih kategori manajemen? Iya. Gimana sih cara kerjanya? Iya. Nah, ketika saya belajar nih dari retailer besar, dari buyer yang udah saya koncoin, yang udah saya jadikan temen, kan cerita tuh. Iya. Bahkan saya dikasih bajakannya dari bentuk CD, itu cara ngitung space. Iya, Space. facing sama space. Ya, Iya. tier berapa, facing Iya. berapa, Iya, iya, bisa iya. dapat produktivitas berapa, Iya, iya, itu iya. saya diajarin. Iya. Nah, ketika saya ketemu dengan medium retailer, Wah, itu udah. kan kayak Bisa cerita. tambang emas Betul. Iya, bener itu Pak. yang dikasihkan gratis Iya. gitu loh. Itu setuju saya. Dan Jadi itu ada knowledge yang kita bangun terus akhirnya kita bagi lagi dengan yang lebih ini ya. Jadi hubungan dengan siapapun itu bukan hubungan transaksional, tetapi harus jadi sebuah hubungan emosional. Emosional. Artinya ada di situ apa yang kita ambil dan ada yang juga kita bisa deliver. Ya. Kalau kita hanya salah satunya aja, itu nggak akan nggak sehat sih. langgeng. Ya. Ya. Setuju sih. Kalau gini Pak, dengan jam terbang Bapak, pengalaman Bapak gitu selama ini, pasti kan udah ngalamin banyak generasi-generasi muda lah di bawahnya Bapak gitu ya. Mungkin dari generasinya kita gitu, kemudian di bawahnya lagi sampai sekarang Gen Z gitu. Ada ini nggak sih Pak? Ada perbedaan signifikan? Kalau sekarang kan kita banyak ngomonginnya Gen Z lah, karena ada Gen Z issue lah segala macam. Tapi sebenarnya generasi-generasi, anggaplah kita gitu. Saya kok akhirnya ngerasa kayaknya dulu pas gue baru masuk kerja pun itu jadi masalah buat generasi Sebelumnya. sama Sama aja. bener gak sih? sebenarnya. Akarnya itu adalah egosentris. Yang atas merasa paling senior, Ya. merasa paling benar, sedangkan yang bawah itu dianggapnya nggak ngerti apa-apa. Itu ya yang harus nggak boleh ada itu lah ya, di leaders itu nggak boleh ada. Saya mencoba mempraktekkan ketika milenial ini masuk ke dalam jaringan Organisasi. Struktur, ya. Ya, saya kebetulan dapat pengalaman ya dari seorang HRD juga. Ya, dia belajar tukar pikiran juga sama saya. Ya. Dia ajarin saya satu hal yang hari ini juga masih saya praktekkan dan it works. Itu adalah reverse learning. Oh. Reverse learning. Sama kayak reverse coaching di luar itu udah common. Di Indonesia nggak bisa masih Pak. Kita bisa dapatkan sesuatu ketika kita listening. Ya. Kita dengar ya mereka sukanya apa, kemampuan mereka di mana, interest mereka di mana, kelemahan mereka di mana. Itu kalau kita menjadi buddy, mau menjadi temannya dia. Ya, buddy. Jadi di situ kamu tuh jangan merasa Lebih pintar. Di atas, lebih pintar. mereka pasti nggak akan mau bicara, pasti akan mingkem. Ada jarak ya. Ya gitu. Jadi kalau misalkan buat anak-anak milenial pada waktu itu mungkin saya terlalu tua masuk ke dalam circle-nya mereka. Tetapi saya bisa lebih gila daripada teman sebaya mereka. Ya. Jadi Kebayang. jangan kita ngerasa, oh gue mentang-mentang senior nih misalkan ya. Misalkan rambut udah 2 warna, udah banyak yang lepas misalnya ya. Kayak gitu ya. Terus gue kayak merasa kayak, lu harus hormatin gue. Gak boleh kayak gitu. Ya. Ibaratnya nih ya, kalau kita ketemu office boy di kantor aja ya,
office boy itu tuh sumber informasi yang paling valid. Betul. Kalau kamu datang ke kantor, kamu nggak lihat dia lagi nyapu, baru dipel tuh lantai lu injek, ya, dia pikir dalam hati, lu kok nggak ngerjain kerjaan gue banget sih. Nggak ngormati. Tapi kalau kamu panggil dia, pagi Rohim sebutlah, Iya, contohnya namanya, gitu betul. ya. Im, mana semalam Vin? Anak lo udah sembuh belum gitu misalkan ya. Dengan gaya-gaya kita gitu. Udah bos gitu kan. Di situ kan kita udah bikin sesuatu yang cair, benar ya? Artinya di situ orang di-trigger untuk berani bicara ke kita. Kelemahannya di Indonesia ya saya bisa bilang ya. Coba deh perhatikan di sekolah-sekolah ya. Ya, saya kan juga ngalamin ya situasi-situasi seperti ini ya. Kalau disuruh tunjuk tangan, kalau di sekolah-sekolah Iya, susah Pak. umumnya ya lama banget gak bakal ketemu siapa yang mau tunjuk tangan. Tunjuk kan Paling pertama kali. Tunjuk. Iya. Tapi kalau di sekolah-sekolah yang menganut asing gitu ya, open minded kayak gitu. Nah, kita coba trigger nih teman-teman kita yang di Gen Z atau milenial. Kita jadi teman dulu aja deh. Kita ikut dulu aja deh pergaulan mereka. Kita ikut circle-nya mereka dulu. Nah, dari situ kita udah mulai masuk. Ya, jadi kita jangan merasa kita paling pinter, kemudian kita ngelit mereka itu jadi kayak mereka tuh nggak ngerti apa-apa. Mereka tuh tahu banyak sekarang. Kalau dulu kita mau cari apa-apa mesti ngobrol sama orang. Kalau mereka sekarang udah tinggal ditelunjuk aja, mereka udah scroll, itu udah dapat informasinya. Jadi menurut saya sekarang knowledge is not a power anymore. Yang paling penting sekarang adalah kita adalah kreativitas. Nah, mereka itu harus dikasih ruang. Mereka itu harus dikasih semacam kepercayaan, ya. Tapi dengan catatan, lu jangan gini ya. Nanti kalau kayak gini tuh nanti hasilnya kayak gini. Jadi kita tetap pesenin, ya. Justru dari situ saya belajar ya. Mereka itu bahkan ya bisa lebih produktif dari kita, ya. Jadi jangan di-treat seperti halnya pengalaman kita dulu di-treat sama bos kita. Itu pasti mental, auto mental itu. Itu yang nggak boleh tuh. Apa yang pernah kita alami nggak enak terus, wah ini kayaknya kayak orang dendam gitu loh. Iyalah. Gua pernah diginiin dulu. Habis di ospek ngospek. Ya, habis ospek ngospek. Mentalitinya nggak boleh gitu. Oke. Oke Pak, masih ada lagi nggak yang mau ditanya? Ada sih, tapi mungkin sebagai penutup lah, mungkin ya. Ini kan juga kadang-kadang nih teman-teman baik itu yang Gen Z, milenial, ya kita sebut aja yang di bawah-bawah kita gitu ya. Ini ngomongin keluar masuk kerjaan gitu, turnovernya cukup tinggi, ada yang baru 1 tahun, bahkan ada yang beberapa bulan, bahkan saya sendiri ngalamin tuh yang baru 1 bulan, kadang-kadang ada yang baru 1 minggu kayak test case gitu. Dan beberapa tuh alasannya tuh klise gitu. Kalau saya nyebutnya klise, office politik gitu. Wah itu ada office politik gitu, office politik. Pak Adi gimana sih ngelihatnya gitu, apalagi dengan pengalaman di beberapa organisasi industri gitu. Validkah gitu ya? Atau memang ini mah alasan-alasan orang aja gitu? Karena kalau saya pribadi nggak bisa ngindari. Ya dimanapun pasti ada gitu. Ada. Dan gimana tuh ngadepin, maksudnya ngasih tips ke anak-anak sekarang yang jangan terlalu gampang lah. Kadang-kadang juga kalau dibilang office politik begitu diceritain detailnya, enggak lah itu bukan office politik gitu. Gimana sih Pak? Sistem bisa dipelajari, sistem bisa dicangkok, ya, bisa copy and paste, ya. Tetapi culture itu harus dibentuk. Jadi semuanya itu memang berangkat dari leadernya, ya. Kalau kita menjadi pimpinan unit kerja terkecil di sebuah korporasi, apalagi kalau kita ada di korporasi menengah ataupun besar, yang paling penting itu adalah budaya kerja. Kita lihatlah ya, banyak perusahaan kecil, ya, turnovernya lebih besar daripada perusahaan besar sekalipun. Betul. Tapi juga ada perusahaan besar, mereka tuh sangat sustain, ya. Bahkan ada sebuah bank besar di Indonesia, saya berkesempatan untuk bolak-balik ke kantornya, itu di tiap ruangan itu ada kayak semacam stiker ataupun kertas ya yang ditempel untuk keluh kesah mengenai hubungan kerja, silakan hubungi, ditulis tuh. Jadi ada konseling tim, itu mungkin punyanya korporasi besar ya. Cuman kan kalau kita hanya di mid size atau small size company, siapa sih yang menjadi agen perubahan? Ya harus leader dari kita sendiri. Betul. Jadi mulailah dari Mas Dwi, Mas Tewe, ya sebagai pimpinan unit kerja terkecil yang ada. Kita coba tularkan. Nah,
supaya mereka itu bertahan, itu memang sebuah seni. Mm-mm. Ya, artinya Betul. gini. Kalau dulu zaman saya nih 35 tahun yang lalu, kalau kita sampai kehilangan pekerjaan ataupun kita nggak bisa bekerja nih, Iya. itu pulang nggak makan. Iya, disaster. Alamatnya, ya udah jelas nggak makan. Kenapa? Kita sangat tergantung dari sana. Kalau sekarang mereka pulang mungkin bisa nonton bioskop langsung, bisa auto makan enak gitu ya. Karena mungkin mereka berangkat dari keluarga yang mungkin cukup gitu ya. Artinya mereka masih punya orang tua ya. Sebenarnya mau yang punya kemampuan ataupun yang tidak punya kemampuan, artinya jadikanlah tempat kerja itu adalah arena bermain mereka. Iya. Beri ruang ya, berikan satu kesempatan, berikan sebuah target yang reasonable, capai sama-sama, jangan cuman kayak di press aja. Kita pun coba jadi posisi mereka. Iya. Gua pulang dari Amerika, gua pulang dari Australia sampai ke sini Cuma ketemu buat Mas di- Tewe cuma mau marah-marahin doang. Bapak gua aja nggak pernah Iya. marahin gua, lu bukan siapa-siapa gua. Istilahnya. Iya. Balik lagi tadi ya, kita coba masuk ke circle mereka untuk Iya. memahami sehingga kita benar-benar Jadi buddy bisa ya. Betul. Jadi buddy gitu. Jadi kan. buddy. Iya sih. Oke. Oke. Pak, thank you loh Pak. Ini Thank you banget. Udah sejam kayaknya. Sejam? Iya, nggak kerasa. Nggak kerasa kan? Ini sebenarnya masih banyak. Mas. Banyak. Aku tuh Nanti banyak ada- banget ini sebenarnya. Nanti ada season lagi kali. Mudah-mudahan sama Pak, nanti Bapak kalau ada waktu. Bapak ada waktu nanti kita bisa. Iya. Tapi ya kita belajar banyak, lebih dalam ya. Kita nggak ngomongin technical, sales, marketing sama lebih ke value gitu ya. Iya, Gimana lebih nge-build. daging ini kalau Lebih kata daging sekarang. ini. Kesumsum ini. Ketetelan. Ketetelan. Pak Andri, sekali lagi terima kasih Terima waktunya, terima kasih Makasih, Pak sharingnya, Andri, dan waktunya. semoga kita bisa dapat manfaat semuanya gitu Siap. ya. Oke, Thank you. Pak. Ya. Podcast 23 nomor satunya Pak Andri. Pak Andri kali ini. Thank Thank you, Pak. you. Terima kasih.